Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Waalaikumsalam. Jelas, Pak. Baik, kita mulai ya. Tadi saya menunggu setelah kuliah metode pengukuran baru dimulai 15:10. Sekarang dari jumlah yang masuk baru 47 orang. Biasanya 50 lebih. Bapak, kita mulai pelan-pelan dulu. Nah, saya coba untuk mereview apa yang pernah saya sampaikan sebelumnya, dan kemungkinan yang saya pilih adalah beberapa yang akan kemungkinan masuk di UTS, atau saya membuat garis besar dari mata kuliah sistem instrumentasi industri, apa yang penting kalian untuk pahami, terutama mengenai konseptual dan pemahaman. Pada dasarnya di sistem instrumentasi industri itu kita mempelajari proses yang ada di industri, di mana proses instrumentasi industri itu sudah ada beberapa perlakuan pengontrolan sehingga kita mencapai suatu tujuan proses. Jadi kunci utamanya adalah kita harus melihat tujuan proses tersebut. Bisakah kita dari proses yang ada melakukan rekayasa? Di sini diberikan pilihan rekayasa instrumentasi, rekayasa otomasi. Tapi secara garis besar bahwasanya tujuan pengontrolan proses kita harus tahu secara umum belum memastikan bahwa proses operasi yang stabil. Jadi memang sebuah proses itu ya kita menginginkan prosesnya stabil, bekerja optimal, bahkan sampai meminimalkan biaya operasi. Apalagi bila ada gangguan pada saat proses berjalan, bagaimana meminimalisasi. Apalagi apabila suatu proses industri itu punya standar, spesifikasi standar yang diwajibkan baik secara nasional maupun internasional, itu akan dilakukan setiap proses itu ada semacam pengetatan kontrol yang minim. Sebenarnya rekayasa kontrol itu minimum sudah bisa beroperasi dengan baik, tapi dengan pengetatan tadi, dengan memenuhi spesifikasi standar produk, sehingga pengontrolan akan lebih ketat untuk menghasilkan dari produk yang unggul. Dan itu rekayasa kontrol. Ini terutama selain tadi tujuan utama, kemudian proses stabil, spesifikasi standar nasional internasional, perlu juga keselamatan, safety juga. Kontrol proses kita buat, kita rekayasa dengan teknik rekayasa yang menjamin keselamatan orang, lingkungan, bahkan peralatan yang digunakan, sehingga sampai kepada pemilihan instrumen pun juga harus tepat. Karena ini kan merupakan satu harmoni beberapa instrumen. Kita bisa variasikan beberapa instrumen yang menjamin keselamatan proses tersebut di dalam menjalankan proses tersebut. Sehingga kita perlu mengenal instrumen-instrumen apa aja yang dibutuhkan untuk menghasilkan proses dengan tujuan tertentu. Yang paling utama secara spesifik kontrol proses itu adalah nanti digambarkan yang grafik respon optimum. Itu bisa dijabarkan sebenarnya untuk menjamin kestabilan sistem secara teknis, menjaga agar kontrol sama dengan harga set point, meningkatkan kekuatan sistem respon cepat error dengan osilasi minimum. Jadi bagaimana bisa dijelaskan dalam bentuk grafik. Tujuan-tujuan pengontrolan ini menjadi yang harus kalian pahami dan bisa biasa keluar di dalam tugas. Saya yang paling tahu dengan tujuan pengontrolan
proses di industri gitu. Kemudian sebenarnya secara spesifik Mas, menekan pengaruh gangguan perubahan, meningkatkan performansi sistem respon cepat, error dan osilasi minimum. Kalau suara saya kurang jelas, sampaikan atau ada interupsi silakan. Jadi tujuan spesifik menjaga kestabilan sistem. Nanti kita jelaskan bagaimana ini bisa dilihat dari respon optimum yang mempunyai 4 ciri. Baik, kita mulai dari proses itu apa gitu. Definisi proses. Proses yang biasa di proses industri itu ya apalagi kita akan melakukan suatu pengontrolan yang menjadi apalagi dihubungkan dengan standar yang ada di industri sekarang. Jadi hubungannya instrumen yang ada di industri sekarang. Sementara proses itu adalah bagaimana memberikan satu input ke dalam proses mempunyai beberapa besaran bisnis yang berubah berupa pressure, level, temperatur, flow untuk menghasilkan output produk. Secara umum itu proses. Nah, berarti kalau kita ingin melakukan suatu variasi pengontrolan, kita mengenal dulu apa yang terjadi di dalam proses. Bagaimana dinamika proses. Proses itu kan sebenarnya gini, ketika kita ingin membuat suatu produk dengan waktu yang minimalis tapi hasilnya bagus. Tapi kepada dinamika itu kita melihat kecepatan proses, apa yang terjadi di dalam proses, apakah ada lag, keterlambatan, atau justru kodrat proses itu sebenarnya kita buat ada yang bertingkat, T1, T2. Nah itu kita mengenal memang prosesnya kodratnya memang agak panjang. Ada juga yang enggak kok, prosesnya enggak begitu panjang. Seharusnya bisa menghasilkan suatu produk yang cepat, bagus, dan prosesnya juga cepat tapi nggak stabil juga bagus juga. Yang penting ini proses itu kita bisa melakukan pengontrolan dengan respon yang optimal. Kita mengenal juga kodrat-kodrat dari proses, ode proses itu kita juga harus kenal. Pak, maaf sebelumnya. Ya, gimana? Itu suaranya sepertinya lagi ada gangguan ya, Pak? Kayak kedengarannya kayak guduk-guduk gitu loh, Pak. Ya, sebentar saya cari, mungkin karena kipas angin saya besar. Saya pakai kipas angin. Ada suara kipas angin ya? Sekarang jelas? Sudah, lumayan. Pak. Ya. Cukup ya? Oke. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terlalu dekat kipas anginnya. Kita lanjut ya, setelah kita mengetahui definisi proses, ternyata proses itu punya kode. Nah, jadi tadi kan tujuan utama aja bagaimana waktu proses itu kalau bisa cepat, tapi cepat harus stabil, cepat nggak stabil nggak bagus. Apa yang proses itu berjalan, ada keterlambatan kah, ada gangguan kah? Ya, tapi kita harus kenal dulu kode proses. Proses itu punya orde proses yang harus kita kenal. Gitu. Pada dasarnya proses cara yang terjadi dalam sistem adalah proses sebagai penyimpan energi. Gitu. Karena nanti kan dia akan melakukan suatu pengontrolan dengan cara proses itu dipahami sebagai sebagai proses penyimpan energi. Kapan dia harus mengontrol sesuatu, kapan dia harus tapi dengan melihat kodratnya dia ini, kalau diumpamakan sebagai penyimpan energi misalkan dianggap sebuah storage, berapa storage dia? Tadi kan saya bicaranya waktu. Proses itu waktu kita mencapai saat dari input proses yang terjadi di industri, kemudian outputnya berapa lama. Dari orde proses ini kita melihatnya kan waktu dari storage, ada yang 1 storage, 2 storage, 1 kapasitor, 2 kapasitor, 3 kapasitor. Ternyata memang orde prosesnya lama dasarnya. Ada juga ternyata cuma 2 kapasitor sebagai kalau dia dianggap sebagai sistem elektrik yang kita ketahui dia kapasitor sebagai penyimpan energi. Ada truk effortnya, kemudian kita melihat energi itu yang tersimpan di dalam kapasitor sehingga menghasilkan suatu output. Jadi kan proses output
Kalau penyimpangan storage-nya banyak, otomatis panjang itu memang prosesnya memang dia kode yang dibuat di industri tersebut panjang. Sehingga kita kenal dengan OD0, OD1, OD2, OD tingkat tinggi. Nah, ini dia sebagai penyimpanan energi bisa dianalogikan dalam bentuk storage, kapasitor, tangki, massa, pegas. Sehingga yang tersimpan itu, kalau di tangki itu, ketika dia mengisi satu storage tangki sampai ketinggian berapa lama itu kecepatan, ya berarti kan tergantung kecepatan makin besar, nanti debit yang keluar juga kan berpengaruh, apalagi storage tangkinya banyak. Nah, jadi ternyata kita pengen mengharapkan proses tadi, tujuan pengontrolannya pengen cepat, pengen stabil. Nah, kita ternyata ada kodrat prosesnya memang berorde, panjang apa enggak gitu. Nah, ini gambaran juga yang sering keluar, kalian perbedaan antara proses OD1 dan OD2, sehingga gitu nanti akan ada, misalkan ada soal seperti itu. Ya bisa dilihat dari respon prosesnya. Misalkan OD1, cirinya respon proses OD1 itu seperti apa gitu. Cirinya respon proses OD2 seperti apa. Di sini jelas, kalau untuk respon OD1 dia digambarkan mempunyai time constant 63,2%. Kan nggak ada overshoot-nya. Apakah ada waktu tunda di OD1? Itu mempengaruhi perjalanan proses. Kalau pengkodenya OD1 perlu tidak ada time constant, tapi ada time constant tapi tidak ada overshoot. Apakah ada waktu tunda? Itu akan mempengaruhi perjalanan proses ketika orbit dia OD1 dengan respon tertentu. Kalau OD2 ada cirinya adalah punya overshoot, justru time constantnya nggak ada. Nah, ini berarti kita sudah memahami proses itu apa, kemudian proses ternyata berorde, kodratnya dengan respon-respon tertentu, sehingga kita bisa melakukan, bisa menganalisis proses itu seberapa lama dia. Kita menginginkan dia stabil, mempunyai respon yang optimum. Bagaimana caranya, pengontrolan seperti apa gitu. Nah, ketika kita sudah mengenal definisi proses berorde, bagaimana sih prinsip pengendalian proses? Pada dasarnya, kalau kita lihat tadi dari definisi proses, kita bisa mengendalikan pada keluarannya, justru pada prosesnya itu sendiri. Justru pada saat kita nggak mengendalikan keluarannya proses, tapi pada saat di internal proses, maksudnya sebelum proses itu berjalan, bisa kita kendalikan dari pemilihan instrumen yang ada, pencegahan supaya tidak merugikan satu proses dalam sistem. Perlu ada pengendalian internal yang sifatnya mungkin masih berupa pencegahan, pemilihan instrumen yang baik, pemilihan sensor yang baik, apakah langsung berkomunikasi dengan digital control, apa perlu diubah dulu. Itu bagian dari pengendalian proses yang kita inginkan supaya baik pengontrolan dan pengendaliannya. Ternyata prinsip-prinsip itu ada 3, dibagi menjadi 3. Kendali di internal proses ada setidaknya di awal, baru bisa dikendalikan pada keluarannya. Sehingga kita kenal ini yang dinamakan negative feedback atau feedback control. Kemudian pada prosesnya itu sendiri, jumlah load yang masuk cepat berubah, sehingga perlu diumpankan lagi dengan sebuah kontrol, sinyal kontrol lagi. Ya, ini jadi feed forward control. Tujuannya apa itu? Tujuannya untuk menghasilkan pengontrolan yang lebih baik. Nah, ini tipe-tipenya gitu ya. Pada prinsipnya jadi sebenarnya cuma 2 ya. Cuma ada kendali internal proses sama kendali yang sifatnya feedback. Ternyata feedback itu ada 2, negatif sama positif. Jadi kalau kita pernah membahas satu soal, ada bentuk gambar seperti ini, ada level controller. Sebenarnya cirinya gampang. Kalau feedback itu cirinya pada keluarannya.
Kita lihat di sini ada kontrol gambar, kita lihat di gambar ya. Gambar ini ada gambar. Pada keluarannya kontrol kita untuk mengendalikan setting point di ketinggian level ini, level controller ini yang masuk dikendalikan sehingga bukaan valve-nya itu kapan dia harus menutup, kapan dia harus membuka. Cirinya cuma pada keluaran, dan sebenarnya kalau feedback itu ya cuma satu sebenarnya. Yang dinamakan di sini minimum feedback control itu dia ingin mendapatkan koreksi dari set point-nya yang dia buat. Koreksinya itu perbedaannya ketika dia naik atau turun H-nya ini, sehingga memberikan bukaan yang bisa diatur. Kalau udah pengontrolan yang ketat, ternyata perubahan pendeteksian level kontrol ini kurang cepat, ada lag yang terlambat dibaca karena saking cepatnya yang masuk di sini. Yang masuk loadnya terlalu cepat. Nah, itu berarti apa? Dia punya spesifikasi yang lebih ketat lagi. Tolong dong, ini cepat bergerak level controllernya. Ini ada masukan baru nih. Walaupun satu jenis komponennya, misalnya air, misalkan kita ingin mengontrol level air, ketinggian air. Jadi karena saking cepatnya, jadi perlu ada lagi rekayasa kontrol dengan cara feed forward control. Tapi dia sebenarnya feedback, cuman positif feedback namanya. Kalau udah dua yang nanti kita lihat perbedaannya, nggak cuma di sini doang ini yang ada sinyal kontrol, nanti ternyata di sini dikasih sinyal kontrol lagi yang di depan, yang di load. Nah, kemarin tuh yang di soal itu kan sebenarnya mirip-mirip. Yang cuman bedanya yang ini sebelah kiri, karena di sebelah kiri cuma ada tambahan motor. Ya karena cuma satu itu nggak jauh-jauh dari feedback. Nah teman kita kan di soal kemarin harus jelas, harus ketika ada motor ini mau diapakan lagi atau memang dia kan bicaranya tujuan pengontrolan yang baik. Berarti ya ternyata itu isyarat. Ketika ada dua motor, berarti dia akan dilakukan pengontrolan lebih lanjut. Justru malah yang murni feedback ini yang ditunjukkan pada lab ini, gambar ini. Kemarin ada contohnya ada 4 di gambarnya berbeda-beda. Kemudian ada yang 2 komposisi yang masuk. 2 komposisi yang masuk juga sebenarnya cuma minimum feedback control cuma 1. Tapi ternyata ada gambar pompa 2 sini yang perlu mengatur masukan yang jenis produk lain. Nah itu nanti jadinya bisa rasio kontrol, bisa cascade kontrol, yaitu sudah tadi kita harus teliti. Tadi ini pengalaman kita mengerjakan tugas kemarin, harus teliti permintaannya apa, bentuk gambar seperti apa. Tapi secara konsep kita udah tahu sebenarnya di dalam pengendalian proses itu ada 3, dibagi 3. Kendali internal proses, kendali pada keluarannya aja, kendali pada prosesnya. Yaitu untuk mendapatkan pengontrolan yang lebih ketat. Jika misalkan ada campuran lain ingin menghasilkan satu konsentrasi misalkan, yang dikontrol bukan level, ada analyzer controller misalkan. Ternyata syarat-syaratnya ketat, dengan kecepatan yang masuk, komponen yang lain masuk, pasti ada nanti ada rekayasa lagi, kontrol lagi, nggak cuma ini gitu. Tapi minimum feedback control adalah biasanya seperti ini. Cuma 1 sinyal pengontrolan di level indikator. Jika ada 2, kita udah harus curiga nih. Ketika soal yang lihat ada 2 ini sinyal kontrolnya, kemudian ada lagi misalkan yang masuk load beda, kemudian ada lagi sinyal kontrol yang lain, ini bisa rasio, bisa ke arah cascade, bisa ke override. Tapi kita itu kemarin kita sudah sepakat dengan Pak Tanto bahwasanya memang kita belum sampai, baru mengenal event control proses yang selain feedback ini, feedback dan feed forward control. Nanti ada rasio control, ada cascade control, ada override control. Itu nanti kita mengenal dulu, terutama mengenal ini nih, yang paling minimum feedback control. Kemudian bagaimana dengan adanya pengontrolan yang ketat. Ada rekayasa kontrol lagi, yaitu dengan melakukan feed forward control. Ternyata umpan yang masuk perlu dibuat sinyal kontrol lagi, sehingga kita bisa melihat di sini ini contoh gambar
diagram loop dan wiring, biasa kan pemodelan instrumentasi yang pernah saya sampaikan, ingat cirinya adalah kita harus punya diagram block, punya DIND diagram, apalagi sampai wiring diagram dengan ladder diagramnya kalau udah menggunakan PLC. Sini kelihatan di sini sinyal kontrol ini, temperatur transmitter membaca kan ada membuka diatur pada saat suhu berapa dia kontrol. Nah ini cuma 100, ini minimum, ini feedback control dan minimum kontrol. Gimana kalau misalkan yang load cold-nya water ini ternyata cepat berubah, apakah dia cepat mendeteksi? Pengontrolannya jadi nggak kurang baik. Kenapa? Karena dia dengan semakin cepat dia terbacanya masih belum yang pada saat detik produk code-nya itu masuk, perubahan code itu masuk, proses variabel yang masuk cepat berubah. Ternyata nggak baik cuma satu sinyal pengontrolan di sini. Perlu ada nanti sinyal pengontrolan di prosesnya, itu namanya adalah feed forward control. Nah, kelihatan kan ternyata yang sinyal kontrol nggak cuma di sini, perlu dilakukan lagi. Ada flow transfer di sini yang mengontrol masukan dari produk ini yang sebagai mengganggu proses ini. Inilah perlu dikendalikan prosesnya. Ini namanya feed forward control. Jadi kemungkinan ini keluar perbedaan secara prinsip, kalian bisa narasikan. Nah, mungkin kalian bisa narasikan lebih baik dari saya. Yang paling penting adalah dari prinsip gambarnya ini kalian harus jangan sampai salah gambar. Baru narasikan dengan baik. Ini ciri-ciri dari pemodelan sistem intervensi industri, perlu ada PIND, diagram blok, ini jelas tadi contoh yang di atas sudah sebenarnya. Kalau contoh yang di sini ada umpannya air dingin, produknya air hangat di kontrol variabel, temperatur air hangat, laju aliran steam yang di variabel ini contoh untuk wiring diagram PIND diagramnya dan diagram blok. Jelas di sini kalau kita lihat di sini ada set variabel, set poinnya berapa, ada diferensial variabel, jadi dia menghasilkan suatu perbedaan untuk temperatur kontrol ini bekerja berdasarkan perbedaan yang terjadi di proses gitu kan, karena ada pendeteksian dari sensor temperatur transmitter proses variabelnya, sehingga dia timbullah dari yang set point yang diinginkan diferensial variabel perbedaannya di mana, masuk sini hingga membuka sesuai dengan temperatur kontrol yang disetting, membuka kontrol valve di sini. Bukanya berapa? Perlu dipanaskan atau didinginkan sebagai gangguan di sini ada. Nanti masuk lagi ke sensor, ternyata berubah lagi. Itu seterusnya. Nah, ini berarti apa sih? Jadi pemodelan sistem intervensi industri yang penting ada PIND, diagram blok, kemudian pengontrolannya jenisnya apa. Ini yang lebih rigid lagi, ada kontrol proses pada proses distilasi, ya kan, umpan dimasukkan hanya pada awal proses dan produknya dikeluarkan secara kontinu. Prinsip dasar pemisahan dengan proses, ya jelas nih ada, di sini ada kondensor, ada reflux dam, ada level controller, ya, ada lebih lengkap lagi nih, nggak cuma minimum feedback tadi, minimum ini udah kombinasi analisis controller, sehingga nanti terjadilah dua produk, ini yang lebih kompleks lagi. Oke, kita lanjut. Bagaimana mentuning dulu? Mentuning itu sampai kita mendapatkan tadi ini respon optimum. Mentuning kontrol proses yang ada di industri. Di sini ada gambaran presentase kontrol output, misalnya bukaan valve, ya kan? Atau variabelnya, proses variabelnya ketika dia misalkan berupa aliran dia berubahnya, ada waktu tunda ya, waktu tunda kapan dia naik pada saat dia, yang penting gini, kalau mau dia berespon optimum, overshootnya harus minimum, offsetnya harus sama dengan 0, time settingnya ini jarak antara ini sebenarnya ada rise time di sini, baru settling time itu harus minimum juga, kecil, terdamannya 1/4, yang beda di sini 1/4 terdamannya, overshootnya minimum. Ini ciri kalau kita mau tuning kontrol ini, gennya semua instrumennya harusnya
baik semua, sehingga kita perlu tuning menghasilkan respon optimum 4 ciri ini. Jadi saya pernah mengibaratkan sebuah orkestra band, nggak boleh vokalnya duluan, drumnya harus harmoni, gitarnya harus di stem dulu, instrumen tiap-tiap sensor-sensornya sudah terkalibrasi dulu. Baru kita tuning ini dengan harapan respon optimum. Nah, yang sering keluar ini. Ini merupakan tujuan pengontrolan dengan 4 ciri ini, 1, 2, 3, 4. Keluar ya di tes ya. Ini gambaran secara dijelaskan ya, setting time, pada saat dia offsetnya sampai dengan 0, di sini harus tempet, mantap. Stop pursuit-nya minimum, ini ketinggian ini harus minimum, redaman 1/4. Nah, kalau di PLC dia punya konsol sendiri, sehingga kita mengenal kontrol proporsional, integral, derivatif. Apa tujuan kontrol proporsional? Kita lihat langsung saja, dapat menulis ini lebih yang paling menonjol. Proporsional dapat mempengaruhi stabilan sistem, dapat mempengaruhi respon time, khususnya pada saat test time dan settling time. Biasanya ada pergerakan ketika perubahan proses variabel, dia rise time dulu baru settling time. Belum setting time-nya masih proporsional, tuh masih belum minimum, perlu ada gabungan derivatif lagi nanti. Kemudian ini juga belum stabil, perlu ada mengontrol integral nanti. Jadi ada gabungan kontrol PIND, sehingga menghasilkan stabilan sistem, settling, nanti ada integralnya jadi lebih menghilangkan daripada memiliki respon lebih lambat dari meningkatkan. Nah, lebih meningkatkan kestabilan dengan adanya kontrol, apalagi dengan derivatif, nanti akan settling time-nya akan lebih minimum, dapat meningkatkan kestabilan. Ini tadi fungsi kontrol PID. Kita dapat memberikan redaman resisten yang berosilasi sehingga mengakibatkan penambahan dapat memperbaiki respon transient. Ya, intinya adalah ini memperbaiki setting time dari proporsional dan integral yang sudah stabil dan distabilkan dengan integral, lebih di pengontrol diperbaiki lagi setting time. Sekarang ada yang namanya advanced process control. Kita mengenal di sini, ini baru perkenalan, kemungkinan di SQ2 atau di sistem otomasi 2, cascade control. Cirinya dia ada 2, primary control dan secondary control. Dari proses ada disturbance. Jadi output dari primary control sebagai inputan, secondary control dari satu point yang ada. Ini ciri advanced control, pasti lebih dari yang minimum feedback tadi. Rasio kontrol, kita lihat di sini ada analyzer calculation pasti kan. Ini juga lebih dari satu ya sinyal kontrol. Flow controller 1, ada flow controller 2, dianalisis, dibuat rasionya sehingga menghasilkan kombinasi yang maksud. Nah, di sini kita mengenal dulu, ternyata di advanced process control itu udah lebih dari minimum feedback. Cuma 1 lebih. Ini kemungkinan keluar enggak. Belum sampai ke sini, baru mengenal dulu. Nah, apalagi ini yang penting? Yang penting adalah perubahan sinyal ini. Jadi di sistem instrumentasi itu sebenarnya ada perubahan energi tadi, perubahan energi berupa sinyal besaran fisik dirubah ke energi sinyal keluaran listrik. Dan gimana dihubungkan dengan sinyal-sinyal standar industri gitu. Apalagi dengan komposisi tadi, kita kan mengkomposisikan keluaran output, misalkan di sini menggerakkan control valve dengan bukaan tertentu. Nah, persentase bukaannya itu bila dihubungkan dengan pendeteksian awal yang dengan sinyal standar tertentu, sebenarnya itu bisa secara ini aja, sebenarnya bukan rumus. Kalian bisa menggunakan interpolasi, perbandingan, gitu. Tapi kebetulan kemarin diberikan rumusnya, tinggal pakai. Jika pressure sensor membaca besaran fisik, misalkan dari 5 kg per cm persegi, karena tekanan itu F per A, gaya perluasan itu
Jadi misalkan besarnya adalah pressure dengan range kapasitas dari 5 kg per sentimeter. Kalau kita komposisikan ke persentase, bagaimana? Dengan sinyal keluaran listrik 4 sampai 20 miliampere sebenarnya, ya itu logikanya ya. Jadi kita harus mengenal ada rumus-rumus standar ya, ada rumus-rumus, ini bukan rumus, ini lebih pada analogi bagaimana dikomposisikan persentase dari mulai pendeteksian sensor secara bisnis di awal dengan standar sinyal industri 4 sampai 20 miliampere, kira-kira di tengah-tengahnya kapasitas sensor ini, ya tengah-tengah dari 4 sampai 20 miliampere, kalau itu udah ngerti sebenarnya udah cukup. Bukan FAB juga gitu, misalkan dari digital controller sudah dalam bentuk input output sudah dirubah ke analog 4 sampai 20 miliampere. Ini menggerakkan aktuator, keluarannya misalkan pengen berapa PSI tengah-tengah, tinggal perhitungannya tadi. Ini juga sudah jelas bagaimana perubahan dari arus ke voltage 1,5 volt masih analog, kemudian ke digital, ke analog lagi 1,5 volt. Ini hanya dimensionless, gambaran kecil teknik bagaimana perubahan sinyal tadi, analog ke digital, voltage to arus. Nah ini lebih jelasnya lagi, ini jelas di sensor itu kita ingin mendeteksi besaran pieces. Dia range-nya 1,5 sampai 7 kg per cm persegi. Kalau misalnya ingin menunjukkan sensornya di 6 kg per cm persegi, kira-kira keluarannya berapa ya? Kalau dipresentasikan 0% sampai 100%, 6 kg per cm persegi itu berapa ya? 60%, 6 itu berapa persennya? Sehingga nanti keluarannya masih dalam bentuk 10 sampai 100 mV. Itu juga perlu komposisinya berapa dia? 10 sampai 100 mV kalau kita menginginkan bacaan besaran besi 6 kg per cm persegi. Nah, tadi ada perhitungannya, ntar dikasih contohnya. Kemarin di tutorial sudah diberikan contoh perhitungannya. Nah, itu yang dikuatkan sebenarnya berapa sih keluaran itu? Masih dalam bentuk 10 sampai 100 mV. Kira-kira ada di mana nih posisinya? Apa di 90 mV misalnya? Nah, itu merupakan perbandingan aja. Masih dikuatkan di transmitter. Soalnya ditambahin lagi, ternyata yang ditanya bukan pada saat keluaran di sensor, keluaran di transmitter. Jadi 1,5 tadi kita mengingat 6 kg per dari range-nya 1,5 sampai 7. Ternyata kita pengennya 6 kg per cm persegi. Keluaran di transmitter berapa ya? Nah, itu juga kombinasi komposisi persentase tadi. Kalau tengah-tengah enak ya. Tengah-tengah dari 1,5 sampai dengan 7 berapa? Nah, keluarannya pasti tengah-tengah 4, 20 dan 20 miliampere tengah-tengah nilainya itu. Nah, itu soalnya nanti seperti itu pasti keluar. Biasanya keluar di UTS. Saya ingin diketahuinya 4 kg per cm persegi sensor membaca besaran pieces. Berapa ya keluaran di transmitter ya dalam bentuk arus analog dengan range 4 sampai 20 mA, nanti dia ada di mana? Maka ada di 5, 6 miliampere. Ada perhitungan. Nanti kita lihat contohnya. Ini kalau ditanyakan sampai ke transmitter, gimana kalau ditanyakan sampai ke aktuator, Bram? Kita pengen langsung kebukaan valve-nya misalkan. Saya komposisi juga. Komposisi mau bukanya 60%, ya tadi di awal, range awal dulu yang sensornya berapa, dia di deteksi berapa. Nah, kemudian setting point-nya berapa, bukanya pengen berapa. Ini contoh kalau kita sudah mengatur sinyal sehingga kita bisa menentukan berapa keluaran bukaan. Ini contoh sederhana ya, tadi yang saya bilang minggu depan saya pengen ngebahas tentang relay. Yang field control itu kan kita sebenarnya menggerakkan sensor, transducer dan dengan memanfaatkan microcontroller, digital controller. Ditambah lagi ada komponen pengendali yang berupa relay-relay ini.
Switch 1, switch 2 kerja relay, biasanya dia menghidupkan coil untuk menggerakkan daya yang lebih besar, misalkan motor gitu. Motor dulu bekerja dulu, baru ada aliran proses itu penggeraknya kan harus ada motor. Coilnya itu masih dalam misalkan DC, misalkan masih dalam arus yang power kecil, ingin menggerakkan 220 volt, bisa memanfaatkan komponen pengendali relay. Apalagi kalau udah menggunakan PLC, di dalam PLC sendiri sudah punya relay logic yang bisa jadi dikombinasikan sehingga kontak relay itu nggak perlu butuh banyak. Jadi ini gambaran PLC. Gimana dengan DCS? DCS lebih luas lagi, input outputnya lebih banyak lagi. Jadi proses apapun dengan mikrokontroler yang familiar dengan PLC atau DCS, itu kita bisa desain kontrolnya lebih mudah. Ini contoh sederhana. Sebenarnya banyak teori kita harus mengenal relay itu banyak. Dari relay AC, dari relay DC, kemudian ada kita mau menggerakkan berapa pull, ingin menyalakan switch dengan satu coil ini, ingin menyalakan cuma satu untuk menggerakkan satu saklar, bisa beberapa saklar. Nah itu ada tipe-tipe relay lagi. Nah ini bisa dilihat dari datasheet relay. Itu nanti ini gambaran umum dulu, tambahan aja ini nggak keluar di UTS. Nah ini yang tadi saya bilang, perubahan sinyal tadi sebenarnya tadi misalkan kita memilih presetor dengan input tekanan, nah range-nya ini 0 sampai 300 PSI. Kalau saya tadi 5 sampai 7 kg per cm persegi dan outputnya pengen 420. Gimana kalau misalkan 235? Pakai interpolasi bisa ini ya. Ini juga mengkombinasikan sensor ketiga yang sesuai dengan inputan seperti 4 sampai 20. Nah, ini untuk suhu. Inputnya 50 sampai 150 range-nya. Outputnya 4 sampai 20 miliampere ya. Kita lihat di sini ya. Bagaimana kalau inputnya saya pengennya 70? Ini interpolasi aja. Atau pakai rumus yang tadi. Kalian pasti bisa, oke? Interpolasi udah bisa kan? Sebenarnya gini, kalau saya prinsipnya teori-teori yang udah pernah disampaikan itu di SWLK apalagi mata kuliah SWLK, interpolasi udah sering diajarkan, apalagi yang berbau sensor di sistem pengukuran minyak dan gas. Kalau kalian dapat mata kuliah sistem pengukuran minyak dan gas, jenis-jenis sensor sampai penurunan model matematis sebenarnya nggak perlu dibahas lagi. Kita bisa lebih maju ke depan lagi gitu. Nah, ini yang perlu kita ketahui untuk mencari gain. Di sini penunjukan linear instrumen kalibrasi. Jadi ini penunjukan 4 sampai 20 miliampere. Ini span tadi kita ingin mendeteksi di mana. Kayak tadi pressure, misalkan pressure tuh range-nya 0 sampai 300 PSI. Tengah-tengahnya 150 PSI. Berarti tengah-tengahnya 420 berapa? 12. Udah tahu, udah baca. Ini bisa menjawab ini sebenarnya kalau udah paham perubahan sinyal itu. Tinggal kalau di soal pasti kan dibuat yang agak rigid. Nah, rigid dikit. Gimana kalau misalnya di posisi 11, sekian? Pengen dapat suhunya di posisi berapa? Pressure-nya di posisi berapa? Oke, jelas ya. Sekarang ada lagi yang lebih penting lagi. Kita fokus tadi ke sensor yang di proses pengukuran fluid dan apa sih persamaan yang digunakan secara umum di pengukuran aliran fluida. Kalian pahami contoh-contoh soal yang ada di persamaan kontinuitas, persamaan Bernoulli, kemungkinan salah satunya keluar. Ini juga sebenarnya di fisika rekayasa. Saya nggak perlu ngulang lagi. Panjang contoh-contohnya yang akan diberikan juga banyak. Bagaimana cara mengkalibrasinya? Sudah juga, saya juga yang ngajar di standar ukuran laboratorium S mata kuliah SWLK. Prinsip mencari evaluasi ketidakpastian, kunci utamanya 2.
Tentukan model persamaan matematis, ya kan? Kita lihat konstruksinya, rekonstruksi pemodel pengukurannya, menggunakan alat apa, ada medianya apa enggak. Misalkan sensornya juga jenisnya kan beda. Kemarin udah disampaikan ada contoh-contoh sensor flow meter, ya, bicaranya udah pengukuran flow. Ada yang thermal flow meter, ada yang electromagnetic flow meter. Dia punya pemodelan rumus sendiri. Untuk flow electromagnetic flow meter juga punya konstruksi pemodelan tersendiri. Sebenarnya komponen-komponen rumus tadi, variabel-variabel yang ada di rumus itu sebenarnya yang kita lihat di prinsip SULK apa? Sebenarnya apa? Kita melihat apa? Sensitivitas terhadap variabel yang lain. Yang kita ukur misalkan kecepatan alirnya yang fluida yang masuk ke pemodelan sensor yang menggunakan prinsip elektromagnetik flow meter misalnya. V-nya aliran fluida yang lewat itu berapa sih keluarannya? Misalnya kalau RVS dan potensi pemodelan pengukurannya beda lagi, ada diameter yang berbeda gitu kan. Kita mau cari kecepatan dia keluar ketika setelah lewat dari gangguan diameter yang lensa plate orifice tersebut. Itu konstruksinya udah. Nah, itu sebenarnya kita melihat sensitivitas variabel tadi yang mempengaruhi. Nah, itu kan udah pernah belajar di SULK. Panjang lagi itu kalau dibahas lagi ya kan. Atau kita bisa melihat dengan cara tadi menggambarkan diagram Fishbone, melihat apa saja sih yang menjadi penyumbang, terutama yang signifikan terhadap ketidakpastian di proses pengukuran tersebut. Kalau bicaranya dia sebenarnya gini, ketidakpastian itu untuk mempermudah gini. Kalau di dunia kompetensi penguji mutu barang itu dia merupakan satu proses pengujian atau memang dibagi-bagi lagi. Satu proses pengujian bisa ketidakpastian gabungannya aja udah kita dapatnya berapa. Nah, ini kalau saya kasih soal di contoh di evaluasi itu sama aja kita lagi menguji bukan SI-nya, ini menguji Anda paham SULK-nya nggak? Nah, ini saya coba ulang sedikit gambar umumnya. Kebetulan yang harus diketahui tadi prinsip-prinsip di sistem instrumentasi industri ada tadi sebenarnya adalah rekayasa apa? Rekayasa instrumentasi dan kontrolnya. Harusnya soal yang banyak keluar. Respon optimumnya bagaimana, tujuan pengontrolannya apa, kemudian ada proses kontrol itu bagaimana. Harusnya ke arah situ soalnya itu. Perubahan sinyalnya, kalau kita ingin menghasilkan sinyal keluaran 5 miliampere, sebenarnya sensor mendeteksi di posisi berapa sih, kalau di pressure berapa PSI dia. Kemudian kalau udah masuk ke pengukuran fluida, kita dapat di proses flow ini, misalkan di mining, gitu kan. Tipe-tipe aliran fluida harus paham. Ada aliran laminar, sebenarnya dua ya, aliran laminar dan aliran turbulensi. Ternyata ada orang juga yang mau memanfaatkan membuat satu instrumen dengan menggunakan aliran voltage. Kalau laminar jelas sudah ada kondisi nilai yang harus lebih kecil dari bilangan Reynolds lebih kecil dari 2000. Turbulensi itu ciri khasnya lebih kecil dari 4000. Ada yang memanfaatkan aliran voltage yang nilainya nggak ditentukan sehingga dia bisa membuat satu instrumen pengukuran dengan memanfaatkan jenis aliran voltage ini. Tapi secara prinsip dimanapun kita mengenal aliran itu ada dua, aliran laminar dan aliran turbulens, karena dia didefinisikan kondisi yang dikatakan laminar bilangan Reynolds lebih kecil dari 2000, turbulens lebih besar dari 4000. Ini juga nih, karena kita nanti banyak di pengukuran di flow meter itu sebenarnya prinsipnya ada 3 tipe. Bagaimana cara bekerjanya flow meter itu dengan 3 prinsip, rotal meter, turbin meter, moving plan. Prinsip bekerjanya bagaimana? Ya kita lihat dari kondisi awal dalam rekayasa pengukuran fluida dulu. Nah, ini cirinya ini biasa keluar juga. Cirinya harus kondisi awalnya laminar. Satu fasa homogen steady. Lalu kita beri gangguan supaya apa? Akan terjadi perbedaan tekanan sebelum aliran masuk dan sesudah aliran masuk di alat.
alat ini punya 3 tipe, ada yang turbin, berarti dia gangguan putaran, menghasilkan beda tekanan antara yang inlet dengan yang outlet. Bisa jadi diukurkan, perbedaan itu bisa terukur. Kemudian ada yang jenis moving plane, ada elemen berapa derajat dia bergerak dari sebelum ada aliran, dia bergerak berapa derajat sampai berapa besar sudut dari moving plane itu bergerak. Karena jelas karena ada perbedaan tekanan ini menggerakkan sudah dan setelah itu ada perbedaan tekanan diganggu dengan elemen moving plane ini. Kemudian ada lagi tipe yang rotameter. Dengan kondisi awal laminnya satu fase homogen steady, dia gangguannya ada pelampung. Kalau ada aliran masuk in, pelampungnya seberapa jauh dia bergerak. Nah ini juga ciri khas keluar juga ini. Karena kita nanti bicaranya sensor di flow di aliran. Bagaimana tipe-tipenya. Ada lagi nanti yang menggunakan tipe penghalang prinsip pengukurannya. Dengan penghalangan yang berbeda-beda. Ada orifice plate, ada nozzle restriction, ada ventral restriction dengan model yang beda-beda. Kalau yang pipa P1, P2-nya ke atas terus ya gas ya kan. Cairan yang di bawah bisa P1, gambarnya udah beda. Tipe-tipe penghalang bisa kita lihat, ada yang berbentuk U. Intinya adalah penghalang ini adalah untuk menghasilkan beda tekanan juga sama. Perbedaan tekanan ini kita nanti bisa terukur. Nah, ini prinsip dengan menggunakan tipe penghalang. Keluar juga. Ternyata di tipe pengukuran flow itu juga ada lagi yang jenisnya penggunaan prinsip elektromagnetic voltmeter. Ada ki yang masuk, ada gangguan elektromagnetik dengan prinsip tangan harus bekerja. Bisa dilihat perubahannya ketika keluar dari gangguan itu. Kemudian ada thermal flow meter. Kalian sudah mengenal jenis-jenis pengukuran di flow meter, prinsip-prinsipnya sampai ke yang menggunakan prinsip ultrasonic flow meter. Kalau ditanya bagaimana menggunakan flow meter kalibrasinya dengan sama model matematis P sama dengan frequency transmission 1 2 dengan distance antara sensor sekian meter. Nah, sebenarnya kita melihat sensitivitas pergerakan aliran fluida aja kecepatannya terhadap variabel yang lain, itulah prinsip ketidakpastian. Tergantung pemodelan matematisnya gitu. Contoh, ini ada contoh soal menggunakan kalorimeter ya. Ada 2 penampang. Contoh misalkan aliran minyak tanah melalui venturimeter. Perbedaan tekanan itu dP sama dengan P1 dikurang P2. Tadi ada penampang kan, ada perbedaan tekanannya. Diketahui antara hulu dan hilir 100 kPa. Minyak tanah sebesar SG ke galon 0,82. Diameter hulu diketahui 0,1, diameter hilir. Nah, tadi penampang itu dengan diameter yang berbeda ya. Hulu dan hilir 0,1 meter, 0,06. Berapa kerapatan minyaknya? Kapan minyak dapat dihitung. Ini diberi perubahan. Kemudian lihat rumus di atas ya. Q sama dengan A2. Tinggal masukin aja, sudah diketahui semua ya. Kita bisa dapat nilai 1A2-nya dapat dengan diameter tertentu sudah jelas, penambang 1, penambang 2. Ini persamaan kontinuitas juga. Kemudian untuk beda tekanan sekian. Bisa kita peroleh nilai mass flow dapat dihitung. Ini juga sebenarnya di pengukuran fluida dulu rekayasa fisikal kalian sudah sering dengan contoh-contoh soal yang lebih bervariasi lagi. Nah, harusnya tentukan evaluasi ketidakpastian sampai di SWLK juga. Oke, mungkin itu review dari saya secara singkat. Sekarang sudah pukul 4 ya. Mungkin
Mungkin itu aja dulu ya. Saya juga belum banyak menyiapkan buat soal UTS. Ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin itu dulu ya. Saya sudah 1 jam. Ini berapa orang yang hadir? Ada 51. Mudah-mudahan kalian bisa nanti di dalam mengerjakan soal UTS. Baik ya, saya kira cukup kalau tidak ada pertanyaan. Terima kasih atas perhatian mahasiswa semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Makasih Pak.